Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaimin Hidayati dengan NIM A1J1181030. Video ini merupakan laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten dosen Kisan Muhammad. Judul praktikum kali ini yaitu Sistem Saraf Volunter. Sistem saraf adalah sistem organ yang regulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Baik, sistem saraf ini berfungsi sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Nah, sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut dengan sel saraf atau neuron. Setiap neuron tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula pada sitoplasma. Nah, sedangkan dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Akson merupakan pejuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nervus carnialis. Nah, di mana nervus carnialis ini adalah saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak. Pada manusia terdapat 12 pasang nervus carnialis, yaitu yang pertama, ini gambarnya. Ini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang pertama itu adalah olfaktori. Ini ada olfaktori. Nah, olfaktori ini merupakan saraf yang berperan dalam penciuman dan penghidu, yaitu saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar terletak di formina penciuman. Nah, baik, yang kedua itu adalah optik. Nah, saraf optik ini masuk ke dalam saraf karnial yang berperan dalam sensori. Saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak, sehingga kita bisa mengenali objek. Yang ketiga yaitu saraf okulomotor. Nah, saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupili mata, serta saraf ini yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Nah, otot-otot tersebut akan membantu mata Anda bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf ini juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Nah, yang keempat adalah troklear. Nah, troklear atau saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Baik, yang kelima yaitu saraf trigeminal. Nah, saraf ini merupakan saraf karnial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Baik, yang keenam adalah abdusen atau saraf abdusen. Nah, saraf ini bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Nah, otot ini berfungsi berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik, terletak di celah orbital superior. Baik, yang ketujuh adalah saraf fasial. Nah, ini adalah saraf fasial. Saraf ini juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut, posterior digastrior otot. Nah, baik, yang kedelapan adalah vestibuloklear. Nah, saraf ini berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, atau penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran. Terletak di internal kanan
akustik. Baik, yang kesembilan adalah saraf glosofaringeal. Nah, saraf ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik juga. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleksi muntah. Baik, yang ke-10 adalah saraf vagus. Nah, saraf ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari dalam hal fungsi sensorik, motorik, hingga parasimpatik. Nah, bagian sensorik dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Pada bagian motorik, saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Dan bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan, paru-paru, dan saluran pencernaan. Baik, yang ke-11 adalah saraf aksesorius. Nah, saraf ini berfungsi mengontrol otot leher dan otot trapezius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Dan yang terakhir adalah saraf hipoglosus. Nah, saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem saraf volunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.